Yo, buongiorno Juventino, seantero dunia dan yang ada di mana-mana. Kembali lagi bersama gua Om Bin di sini di Juve Morabilia Podcast dan tentunya udah lama banget ya kita enggak podcast, lebih sering bermain-main dengan short di sana. Wow, tapi tetap aja kita selalu memberikan update-update terkini ya seputar Juventus dan insya Allah ini memang dari gelaran Piala Dunia ya, yang mana semua perhatian memang tertuju ke 3 negara itu ya, seperti kalian udah ketahui di USA, Kanada, dan juga Meksiko ya. Jadi saat ini Serie A ini kayaknya masih adem ayem, ya kan? Masih adem ayem, ya masih mengamati, apalagi kita juga sudah tahu tentu saja Juventus berada di Liga Malam Jumat nanti di musim depan ya, berpetualangnya ya di zona Eropa di Liga Malam Jumat bareng AC Milan. Ya, tentu saja di podcast Juve Morabilia kali ini dan kali ini Juve Morabilia punya tajuk menarik yaitu hari ini di Juve ada apa? Ya, kalau Juventini tahu ya, para Juventino semua, impian Koneri di beberapa minggu ini, mungkin beberapa minggu ini ya, atau, eee, apa sih namanya? Nah, jadi lupa deh. Sampai detik ini ya, sampai sampai hari ini ya, podcast ini dibuat, ini benar-benar minggu-minggu yang ya cukup membuat sedikit, menjadi bisa dibilang agak menghebohkan, agak bisa membuat, apa namanya, mungkin ada secercah harapan baru lagi ya. Kita sudah tahu bagaimana bos kita yang baru Carnavali ini ya, Carnavali ini bagaimana membongkar atau merubah persiapan bagaimana Juventus, ke depannya menghadapi musim depan. Kita lihat, Juventus melakukan perombakan manajemen besar-besaran dan secara resmi restrukturisasi di, Juventus sudah dilakukan oleh jajaran, direksi ya seperti yang dilansir oleh Juventus.com di mana ada pergantian, direksi di sana di mana salah satunya adalah Frederick Massara. Frederick Massara ini ditunjuk sebagai Chief Football Officer, di Juve dan peran terbaru ini nantinya Frederick Massara akan melaporkan langsung kepada CEO Giovanni Carnevali untuk, tujuannya mungkin bagaimana memperkuat, struktur organisasi di divisi sepak bola pria di Juventus ya. Federico Massara ini nantinya akan bertanggung jawab bagaimana mengelola manajemen dan, development dari divisi, sepak bola pria men's football-nya Juve ya, kemudian membantu bagaimana klub ini mengimplementasikan, strateginya, kemudian projek-projeknya di masa depan, di mana, Frederick Massara ini nantinya juga akan bekerja sama dengan, eee, Juventus Sporting Director yaitu Marco Ottolini. Dan kita lihat siapa sih sebenarnya Frederick Massara ini, siapa ya? Dan kita tahu bagaimana Frederick Massara ini pernah membuat, kontribusinya walau di belakang layar klub ya. Frederick Massara ini pernah, menjadi, perkembangan yang signifikan, di sejumlah klub, prestigious di Serie A ya. Ada AC Milan dan juga AS Roma. Di situ dia perannya bagaimana kita melihat, sejauh ini, perkembangan mereka dalam mengelola, eee, teknik-teknik atau, development sepak bola mereka pada waktu itu. Oleh karena itu seorang Giovanni Carnevali ini mempercayakan
Frederick Massara sebagai Chief Football Officer baru di Juventus. Dan berikutnya juga ada seorang legenda kita, Giorgio Chiellini. Giorgio Chiellini ini mendapatkan jabatan baru yang krusial banget juga di Juventus. Dan seperti yang dilansir dari Juventus.com juga, Giorgio Chiellini ini akan mendapatkan posisi sebagai Chief Club Affair Officer. Yang mana tugasnya adalah memperkuat ya engagement ya Juventus ini untuk membuat hubungan relationship dan merepresentasi di mana antara Juventus dengan beberapa stakeholder dan juga beberapa organisasi olahraga baik itu di Italia maupun di internasional ya. Dan bagaimana Giovanni Carnevali ini mempercayakan seorang Giorgio Chiellini karena menurut Giovanni Carnevali, ya saya ini sudah percaya dan saya sangat ingin membangun organisasi yang solid, kompeten dan kohesif ya dengan yang capable juga untuk menyupport ambisi kita baik itu sekarang maupun di masa depan nanti. Dan itu saya temukan dengan seorang Giorgio Chiellini. Dan saya juga gembira, bahagia untuk mendatangkan Frederick Massara juga menjadi keluarga besar Bianconeri. Karena kita tahu keahliannya Bapak Frederick ini, bagaimana kedalamannya tentang pengetahuan sepak bola yang dapat menambah nilai-nilai dari Juventus itu sendiri secara professional skills dan juga organisasi di perusahaan Juventus ini. Nah, seperti itu. Mungkin Carnevali bagaimana mengungkapkan rasa percaya dirinya. Jadi tujuannya dia itu bagaimana mendevelop Juventus ini ke depannya. Ya, nggak hanya short term aja tapi ke depannya. Di masa depannya organisasi ini harus terus jalan, keep rolling. Nah, itu dia. Kita lihat bagaimana perombakan dari sisi manajemen. Dan tentunya saja manajemen sudah oke menurut kami. Dan pastinya akan juga manuver gila transfer di musim panas ini. Ya, setelah dipastikan gagal ya, kita lihat Juventus di Liga Champions karena finish di peringkat ke-6 ya. Manajemen baru bergerak sangat agresif untuk merombak bagaimana skuad Luciano Spalletti ini mampu nantinya bermanuver dan juga mampu bertaktikal di saat laga Liga Malam Jumat. Yes, Liga Malam Jumat buruk, enggak, usaha aja dulu. Kita lihat bagaimana lini depan baru dari Juventus ini seperti yang kita dengar ya para Juventino sekalian semua. Atau mungkin yang belum tahu, yes, saat ini Juve Morabile akan mengabarkannya buat kalian. Setelah resmi mengamankan penyerang muda Genoa yaitu Jeff Ekator, Juventus juga melaporkan akan mengunci kesepakatan kontrak 4 tahun dengan striker Atletico Madrid, Alexander Sorloth. Yes, Alexander Sorloth. Kalian nggak salah ngedengarnya. Alexander Sorloth yang saat ini lagi naik daun ya, lagi naik daun bersama Erling Haaland. Yes, di timnas Norwegia. Yes, Alexander Sorloth, Juventus melaporkan sudah mengunci kesepakatan kontrak 4 tahun ya. Kemudian nggak puas di situ aja, Juventus juga ingin mengunci penawaran terbuka ya. Ini masih melayangkan penawaran terbuka ke PSG untuk membayong mantan penyerang Juventus yang pernah dipinjam dulu yaitu Randal Kolo Muani. Yes, Randal Kolo Muani. Menarik sekali bagaimana kita lihat tapi yang sudah tersiar di ini ya di Juventus adalah si Jeff Ekator ya. Selain itu, perburuan kiper, Juve masih sedang memprioritaskan bagaimana kedatangan penjaga gawang utama yang baru, di mana setelah mendekati Dibu Martinez ya, nggak ada
nggak ada yang nggak ada tanggapan juga. Juventus mengalihkan targetnya ini kepada Guglielmo Vicario dari Tottenham Hotspur dengan opsi pinjaman plus pembelian. Sementara Zion Suzuki juga disiapkan sebagai cadangan. Dan rumor pemain yang keluar untuk menyeimbangkan raca keuangan klub yang ya dirasa sangat tertekan ini, Juventus membuka pintu bagi klub seperti Manchester United untuk menebus Kieran Thuram. Dan kabarnya juga Kieran Thuram diminati juga sama Liverpool ya. Dan tidak hanya Kieran Thuram aja, ada nama-nama lain juga yang masuk daftar jual demi mendatangkan dana segar. Yaitu ada Andrea Cambiaso, Gelson Bremer yang juga diminati oleh Bayern Munchen ya, dan juga Fabio Miretti. Ya, apapun itu dilakukan ya, bagaimanapun itu sedikitnya kalau menurut Om Bin pribadi sih ya Kieran Thuram ini sayang banget ya untuk kalau dijual, tapi karena salah satu untuk menyeimbangkan keuangan klub ya mau tidak mau, ya mungkin nanti di lain kesempatan akan bertemu kembali. Ciileh. Wow. Dan juga ada klarifikasi ini tentang terkait pemain lama yang sedikit-sedikit agak mellow ya. Ya, winger Italia Federico Chiesa akhirnya buka suara dalam beberapa jam terakhir eh, terkait bagaimana dia membantah keras rumor yang menyebut bahwa dirinya itu berpisah dari Juventus itu karena tuntutan gaji yang kelewat tinggi. Enggak. Menurut Chiesa, Chiesa menegaskan bahwa keputusan untuk berpisah dan tidak memperpanjang kontrak murni bersama Juventus, ya pihak Juventus sendiri yang bikin rumor seperti itu. Karena Chiesa masih tetap ingin tinggal, yes. Chiesa itu tegas bilang kalau keputusan pisah itu nggak diperpanjang itu dari kemauan Juve sendiri. Waduh, padahal saya itu masih ingin tetap stay gitu. Waduh, gimana ya? Menurut kalian gimana nih? Siapa yang egois di sini? Manajemen Juve atau Chiesa supaya nggak dicap sebagai bad boy? Bisa ya nanti kalian tulis di komen. Silahkan kalian komen. Dan kita lihat jadwal pramusim di Juventus sudah dirilis juga seperti dilansir dari Juventus.com. Bianconeri akan menjadi host ya di pertandingan musim panas summer friendly match ya. Di mana pada hari Jumat 31 Juli Juventus akan menyelenggarakan Juventus Training Center akan menyelenggarakan friendly match bersama OGC Nice, tim dari Ligue 1 Prancis. Dan game pertandingan ini akan menjadi start bagaimana Juventus akan melakukan summer tour-nya yang disponsori oleh Jeep, di mana dia akan nanti melakukan friendly match di Hong Kong, akan bertemu dengan Chelsea, kemudian 2 pertandingan di Perth, Australia, akan bertemu dengan Inter dan Palermo. Yes, wow, Palermo. Oh, si Emil Audiero udah nggak ada ya, sudah pindah ke Como. Oke, Palermo klub yang cukup menarik ya untuk menjadi, eee, apa namanya, menjadi uji coba Juve. Itu kalau setelah setelah jadi oh sorry, jadi nggak hanya Nice ya, eee, di 18 Juli juga guys, sebelum summer tour di Hong Kong melawan Chelsea tadi yang aku bilang, Juve juga akan melawan Basel, FC Basel 18 Juli, kemudian Standard Liège 25 Juli. Jadi ada 2 uji coba, friendly match dengan klub Belgia ya. Itu. Setelah itu nanti di 31 Julinya di Juventus Training Center akan ada OGC Nice, melawan Juventus. Yes, bagaimana
itu dia menarik untuk disimak atau mungkin nanti kita insyaallah tim Juve Morabilia nanti kalau mendapatkan siarannya kita pastinya akan live reaction friendly match ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan, informasinya untuk, siaran, eee, friendly match ini menarik ya, dan siapa aja yang akan dipasang dengan pelatih Luciano Spalletti. Oke itu dia tadi, kita sudah menyampaikan di segmen baru kita di Juve Morabilia Podcast, yaitu hari ini di Juve ada apa? Dan tentunya buat kalian para Juventino semua, Juvedona semua, terus pantengin Juve Morabilia di YouTube, di TikTok, di IG. Jangan lupa kalian subscribe, jangan lupa kalian follow, jangan lupa kalian share juga konten ada di sana, dan juga komen-komen sebanyak-banyaknya. Dan tentunya Om Bin juga minta maaf apabila terjadi salah kata, salah ucap, salah bercanda mungkin. Dan pesan Om Bim, tetap semangat dan terus support Juve. Fino alla fine. Buongiorno Juventino. Adios, arrivederci. Grazie mille. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye.